Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek senior Manchester United Jonny Evans memberikan sedikit bocoran soal kondisi Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Laga melawan Arsenal menjadi petaka bagi Manchester United sebab dua pemain mereka cedera. Mereka adalah Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Tumbangnya kedua pemain itu sangat disesalkan oleh bek senior United Jonny Evans. Sekarang ini belum diketahui pasti apa cedera yang dialami Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Tidak diketahui juga separah apa cedera tersebut. Jonny Evans kemudian memberikan sedikit bocoran terkait cedera yang dialami kedua juniornya itu. Ia mengatakan Højlund tampaknya mengalami cedera hamstring, tapi untuk Leny Yoro, ia mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti. Liverpool mengalami kegagalan dalam upaya mereka untuk merekrut gelandang Adrien Rabiot yang tampaknya lebih memilih pindah ke Manchester United. Meski Rabiot pernah mengungkapkan ketertarikan terhadap Liverpool, harapan tersebut tidak terwujud karena tawaran kontrak dari The Reds ditolak. Tim Talk melaporkan bahwa Rabiot lebih memilih bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan dari media Spanyol Sport, tawaran ini terdiri dari biaya sebesar 34 juta pound sterling dan cicilan sebesar 8,5 juta pound sterling yang akan dibayar dalam 4 jendela transfer Januari berikutnya. Mantan bek Manchester United Rafael Varane dilaporkan akan segera tekan kontrak di Como 1907 dan diumumkan sebagai pemain baru klub Serie A tersebut. Como sudah mendekati Rafael Varane, pemain asal Prancis itu pun sudah terbang ke Italia. Ia sudah bertemu dengan manajemen Como. Bek asal Prancis itu juga telah bertemu dengan pelatih klub Cesc Fabregas. Setelah beberapa waktu, Rafael Varane akhirnya menerima pinangan Como. Namun ia tak kunjung tekan kontrak di klub milik pengusaha Indonesia Hartono bersaudara itu. Kini ada kabar terbaru terkait transfer Rafael Varane. Ia dilaporkan akan segera tekan kontrak di Como. Kabar ini disampaikan Fabrizio Romano. Rafael Varane akan bergabung dengan Como dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengaku belum mengetahui seberapa parah cedera Leny Yoro plus Rasmus Højlund, tapi ia berusaha berpikir positif bahwa keduanya tidak akan sampai mengalami cedera parah. Manchester United benar-benar apes di laga melawan Arsenal itu, sebab selain kalah, dua pemain mereka yakni Rasmus Højlund dan Leny Yoro mengalami cedera. Erik ten Hag mengaku sekarang ia belum tahu pasti seberapa parah cedera kedua pemainnya itu. Namun ia berharap mereka tidak sampai cedera parah. Tentu saja terlalu singkat dan kami harus menunggu lebih dari 24 jam. Kemudian kami berharap dapat mengetahui lebih banyak. Kami sangat berhati-hati terutama dengan Leny Yoro karena ia hanya mengikuti 50% sesi latihan. Ia harus tampil. Tetapi mari kita berpikir positif dan melihat apa yang terjadi, seru Erik ten Hag. Manchester United harus memecat ratusan karyawan demi efisiensi anggaran klub. Hal ini bikin bek setan merah Jonny Evans sedih. Manchester United pergi ke negeri Paman Sam dengan membawa 125 orang termasuk pemain dan staf. Sementara sisanya yang mencapai ratusan orang di Manchester kabarnya akan kehilangan pekerjaan. Kabarnya ada sekitar 250 orang yang akan dipecat dalam beberapa bulan ke depan untuk melakukan penghematan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Sangat disayangkan dan menyedihkan melihatnya. Pemilik baru merasa itu adalah langkah yang harus mereka ambil. Tapi Anda tahu di saat bersamaan itu tidak mudah untuk semua orang. Ada orang-orang yang sudah Anda kenal selama 20 tahun dan saya rasa waktu pengumuman saat kami sedang melakukan tour itu tidak tepat.
jadi kami semua dalam ketidakpastian. Namun saya yakin semuanya akan segera diselesaikan. Segalanya akan lebih jelas ketika kami kembali. Menurut situs Give Me Sport, Manchester United menjadikan sosok bek kiri Crystal Palace, Tyreek Mitchell, sebagai pemain bidikan pada bursa transfer musim panas 2024. Manchester United berharap mendapatkan tanda tangan Tyreek Mitchell dengan harga murah meriah, karena kontrak sang bek tinggal berusia 12 bulan lagi bersama Crystal Palace. Artinya ada desakan untuk menjual Mitchell pada bursa transfer musim panas 2024. Ketimbang harus kehilangan secara gratis pada 1 tahun ke depan. Belum diketahui perkiraan harga transfer pemain berusia 24 tahun itu. Yang pasti Mitchell merupakan sosok pemain penting di Crystal Palace. Manchester United dilaporkan ingin membeli pemain Inter Milan Christian Aslani di jendela transfer musim panas 2024 ini. Guna mempermudah proses transfer, mereka bisa memberikan Aaron Wan-Bissaka dalam kesepakatan pertukaran pemain. Saat ini Goal melaporkan bahwa The Red Devils sedang mengincar gelandang milik Inter Milan, Christian Aslani. Erik ten Hag mengincar pemain berpaspor Albania itu lantaran memang membutuhkan pemain kreatif tambahan lagi pada skuadnya, agar bisa membujuk Inter mau melepas Aslani. MU bahkan siap menyertakan bek kanannya Aaron Wan-Bissaka di transfer ini. Jadi Manchester United mau melepasnya untuk melakukan antisipasi tak kehilangannya secara bebas transfer, mengingat kontraknya tinggal tersisa semusim. Akan tetapi keputusan akhir tetap ada di Simone Inzaghi. Manchester United masih mau membeli bek tengah. Nama Matthijs de Ligt masuk dalam radar incaran, tapi MU masih tarik ulur dengan Bayern Munchen terkait harga. Dilansir dari Mirror, Bayern Munchen membandrol Matthijs de Ligt dengan harga mulai 42 juta pound sterling atau setara 880 miliar rupiah. Penawaran pertama MU datang di harga 29 juta pound sterling atau setara 607 miliar rupiah ditolak. Manchester United diyakini masih tarik ulur. Setan merah harus pintar-pintar mengeluarkan uang untuk membeli pemain demi menjaga neraca keuangan. Lain sisi, Bayern Munchen menilai harga segitu sudah pas untuk melepas Matthijs de Ligt. Apalagi mereka membelinya dari Juventus di musim panas 2022 seharga 67 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. West Ham United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk merekrut bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Menurut laporan terbaru dari Foot Mercato. Menurut laporan tersebut, West Ham United telah memenuhi tuntutan Manchester United dan menyetujui persyaratan untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka ke Stadion London. Meski demikian, kesepakatan ini belum final, sehingga sang pemain menyetujui persyaratan pribadi yang ditawarkan oleh West Ham United. Ini adalah langkah transfer penting bagi Lopetegui, yang meskipun target utamanya mencari bek tengah dan penyerang, melihat perekrutan bek kanan sebagai bagian krusial dari perencanaan timnya. Wan-Bissaka meskipun sering dikritik selama berkarir di Manchester United, tetap menjadi salah satu bek yang mampu tampil solid di lini pertahanan di bawah bimbingan Lopetegui yang dikenal dengan kemampuannya memaksimalkan potensi pemain. Wan-Bissaka bisa kembali ke performa terbaik yang membuatnya diincar banyak klub ketika bermain untuk Crystal Palace.